Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Amin Azwar. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengulas salah satu profil seorang tokoh yang sukses di bidang kewirausahaan. Dan ini merupakan tugas pemenuhan untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini saya sendiri mengambil salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia yang akrab dipanggil dengan Bob Sadino. Oke, langsung saja kita masuk kepada biodata diri beliau. Beliau bernama lengkap Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Maret tahun 1933. Tempat lahir beliau di Tanjung Karang, daerah Lampung. Istri bernama Sulami Sujud dan wafat di Jakarta pada tanggal 19 Januari tahun 2015. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan itu merupakan salah satu foto beliau, ya. Beliau merupakan orang yang terkenal, ciri khasnya itu mengenakan kemeja pendek untuk pergi kemana-mana. Bahkan di salah satu talk show, beliau juga tampil dengan menggunakan kemeja tersebut dengan celana pendek. Oke, kita lanjutkan. Bob Sadino merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Sadino, merupakan seorang guru dan menjadi kepala sekolah. Kemudian pergaulannya tentu lebih baik karena mengingat ayahnya termasuk ambtenaar atau pegawai negeri di zaman Hindia Belanda. Ibunya sendiri bernama Itina Suraputra. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendidikan beliau. Nah, karena beliau ini berasal dari keluarga yang mumpuni, jadi Bob Sadino tidak sulit untuk mendapatkan pendidikan layak, mulai dari SD hingga tingkat SMA. Kita lihat di sini, pendidikan Bob Sadino berawal dari SR atau Sekolah Rakyat setingkat SD di Yogyakarta pada tahun 1947. Setelah itu ia melanjutkan SMP pada tahun 1950 dan SMA di tahun 1953 di Jakarta. Setelah itu, beliau sempat bekerja di PT Unilever selama beberapa bulan. Namun, kemudian ia mengikuti temannya untuk mendaftar kuliah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Namun, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya dan lebih memilih pekerjaan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian C, perjalanan karir. Beliau bekerja di pelayaran Jakarta Lloyd. Jadi, Bob Sadino ini sering melanglang buana ke luar negeri, terutama ke negeri Belanda dan juga Jerman. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarga kembali ke Indonesia. Kemudian selanjutnya beliau menggunakan gajinya saat bekerja di luar negeri tersebut, ya, dan warisan orang tuanya. Karena beliau ini anak yang bungsu di antara saudara-saudara beliau, jadi beliau ini diwarisi lebih banyak oleh orang tuanya warisan. Untuk membeli 2 buah Mercedes lalu membuka usaha sewa mobil di Indonesia. Beliau kemudian menjadi kuli bangunan. Jadi
setelah terjadi kecelakaan mobil yang menimpa mobil yang disewakan oleh beliau, maka beliau juga sempat untuk menjadi seorang kuli bangunan saat itu. Kemudian perjalanan karir beliau berlanjut pada merintis telur ayam negeri. Setelah sebelumnya itu beliau depresi ya, sempat depresi karena mobilnya rusak, tertimpa kecelakaan. Beliau ini disarankan oleh temannya untuk memelihara ayam. Kemudian dengan minimnya modal, beliau ini menghubungi sahabatnya yang bernama Sri Mulyono Herlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Ini ya, semacam ayam broiler dari luar negeri. Kemudian beliau mempelajari cara mengembangbiakkan ayam broiler dari majalah peternakan berbahasa Belanda. Jadi sebelum memulai sesuatu, beliau ini tidak lupa untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan apa yang beliau geluti, setidaknya dari majalah peternakan yang beliau baca tersebut. Kemudian berbekal hal tersebut, pengusaha nyentrik ini pun berhasil dan menjual banyak telur ayam di sekitar perumahan beliau. Perlu diketahui bahwasanya awal mula beliau ini berjual telur itu merupakan dari rumah ke rumah, tidak disalurkan melalui suatu tempat, tapi beliau sendiri yang menenteng. Bahkan beliau juga sempat meminta tolong pada ibunda beliau untuk menjajakan telur dari rumah ke rumah. Hanya saja saat itu beliau sempat mengalami yang namanya kesulitan untuk menyalurkannya, karena banyak yang tidak mengetahui telur apa ini, karena bentuknya pun agak berbeda. Karena telur itu bentuknya seperti telur ayam luar negeri. Namun setelah beliau itu masuk ke perumahan yang kebanyakannya orang luar, maka beliau pun jadi dipermudah, jadi memiliki jalan keluar setelah usaha beliau untuk lebih mempermudah untuk mendistribusikan telur-telur tersebut. Kemudian selanjutnya beliau merambah bisnis ke sayur mayur. Setelah cukup sukses menjual telur ayam broiler, Bob Sadino kembali sadar terdapat peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Akhirnya ia memperkenalkan jagung manis, brokoli, dan melon. Pak Bob ini menjadi orang yang memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan sayuran yang segar. Jadi beliau juga memiliki jasa ya untuk memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik, menjadi orang yang pertama. Kemudian selanjutnya beliau mendirikan perusahaan. Nah, akhirnya Pak Bob Sadino mendirikan perusahaannya sendiri di tahun 1970 pada zaman Orde Baru ya, yang bernama Chemchicks. Chem ini singkatan daripada nama suatu daerah, yakni wilayah Kemang Chicks. Dan ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Selanjutnya beliau mendirikan perusahaan Chemfood pada tahun 1975. Dan ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk andalannya antara lain yaitu ada burger, ada bakso, dan lain sebagainya. Selanjutnya beliau juga melebarkan bisnisnya ke bidang properti. Jadi Pak Bob Sadino tidak berhenti mengembangkan bisnisnya. Kali ini beliau merambah bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedayu Group. Nah, jadi untuk mengembangkan suatu usaha itu memang diperlukan yang namanya kerja sama, ya, work together to another person. Untuk mendirikan Dimension at Kemang, yaitu perpaduan antara pusat perbelanjaan, apartemen, dan juga perkantoran.
Kemudian selanjutnya beliau wafat. Bob Sadino sempat menjalankan perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah selama 2 bulan. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2015 beliau wafat ya, setelah berjuang dengan penyakit infeksi saluran pernafasan kronis. Bob Sadino sendiri sudah tidak sadarkan diri dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu sebelumnya. Selain karena usia lanjut, kondisinya memang semakin menurun sejak wafatnya sang istri beliau ya, pada bulan Juli tahun 2014, pada setahun sebelumnya. Nah, pelajaran hidup yang dapat kita ambil atau ibroh yang dapat kita ambil daripada Bob Sadino. Yang pertama, ini tentunya ada lebih banyak lagi ya, tapi ini beberapa yang bisa di highlight ya, pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah apa itu merealisasikan. Realisasikan ide-ide Anda dan hilangkan hal-hal negatif yang ada di kepala Anda. Ide hanyalah menjadi sebuah ide jika hanya berbentuk konsep yang tersimpan di dalam kepala. Jadi apalah yang namanya ide itu? Kalau ide itu emang ada yang baik, jangan terlalu lama dipendam di kepala. Apalagi kita sampai memendamnya lama dan hingga menimbulkan hal-hal negatif, pikiran negatif akan ide tersebut. Namun yang kita perlukan adalah ide tersebut kita harus realisasikan apabila memang sudah yakin. Karena kalau ide tersebut hanya tersendat saja, maka tidak ada yang akan berubah daripada diri kita untuk melakukan usaha. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah perhitungan usaha yang matang. Jangan kita habiskan momentum dan waktu hanya untuk analisa untung dan rugi. Karena bisnis ini kan memang hitung-hitungan, kata beliau. Ya, karena waktu yang ada itu sebaiknya kan dipergunakan ke hal-hal yang lebih baik, ya, daripada hanya untuk menganalisa hal tersebut. Kemudian yang ketiga, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Baik itu takut gagal, modal, risiko, ataupun hal-hal yang lainnya. Karena kita harus yakin, kalau kita sudah bekerja keras, maka Allah pasti akan menunjukkan hidayahnya, akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi hambanya. Tentu saja hal tersebut harus dibarengi oleh doa dan usaha itu perlu. Kemudian yang keempat, jangan terlalu mengharap, ya, karena setiap harapan ada kekecewaan. Kata beliau dalam salah satu talk show di stasiun televisi Indonesia dulu, apabila kita banyak mengharap, maka kita akan banyak kecewa. Apabila kita tidak terlalu mengharap, maka kita tidak terlalu kecewa. Namun, apabila kita tidak mengharap, maka kita tidak akan kecewa, terutama apabila menyangkut dengan makhluk manusia yang lainnya. Jadi, jangan terlalu berharap, karena setiap harapan ada kekecewaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada biografi Bob Sadino. Apabila ada salah kata atau pengucapan atau hal yang kurang berkenan lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.